Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 337 Info. Di video kali ini, saya akan bisa menunjukkan hal-hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan awal di Poco F7 Anda. Tadi seperti yang kalian lihat, ponselnya baru saja selesai diatur. Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah mulai dengan menghubungkan ke Wi-Fi. Jadi mari kita masuk ke pengaturan. Sekarang di sini mari kita pilih Wi-Fi dan di sini kita perlu mencari jaringan yang tersedia. Sekarang mari kita pilih jaringan kita dan di sini kita perlu memasukkan kata sandi. Saya biasanya akan kembali setelah saya memasukkan kata sandi, Bang. Sekarang setelah jawab kata sandi, mari kita klik sambungkan dan sekarang kita sudah terhubung ke Wi-Fi kita. Jadi yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah memeriksa pembaruan perangkat lunak. Ini sangat penting dilakukan setelah pengaturan awal agar kalian tahu bahwa kalian menjalankan versi terbaru dari HyperOS. Jadi mari kita klik pada HyperOS di sini dan sistem akan secara otomatis memeriksa apakah ada pembaruan yang tersedia. Jadi saya tidak punya, tapi jika kalian punya, saya sarankan untuk segera memperbaruinya. Dan sekarang setelah kita memeriksanya, kita bisa lanjut ke Play Store. Sekarang mari kita klik masuk di sini. Jadi kita akan menambahkan akun Google kita dan masuk. Mari kita masukkan email kita dan setelah email kita perlu memasukkan kata sandi. Jadi saya akan kembali setelah saya memasukkan milik saya. Sekarang mari kita klik berikutnya dan di sini kita bisa memilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Jadi, kamu bisa mengaturnya untuk dirimu sendiri atau anak-anakmu. Langkah-langkah di sini mungkin berbeda tergantung apa yang kamu pilih, tapi saya akan memilih saya yang akan menggunakan perangkat ini. Sekarang mari kita klik berikutnya, dan di sini mari kita klik saya setuju. Jadi sekarang, seperti yang kalian lihat, layanan Google sudah siap dan yang bisa kita lakukan adalah pada dasarnya mengaktifkan atau menonaktifkan pencadangan data di ponsel kita. Jadi mari kita klik terima dan sekarang Play Store serta akun Google sudah diatur, jadi kita tidak perlu melakukannya dengan dua cara yang membuatnya lebih lama. Sekarang kita punya opsi verifikasi pembelian Anda secara instan. Mari kita klik gunakan kata sandi untuk sekarang dan di sini kita perlu memasukkan kata sandi kita lagi. Jadi saya akan kembali setelah saya memasukkannya. Sekarang mari kita klik selesai dan di sini mari kita klik tidak terima kasih. Sekarang seperti yang kalian lihat Google Play sudah siap digunakan. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan adalah memperbarui aplikasi di sini. Mari kita klik avatar kita, lalu pergi ke aplikasi dan game saya, biar saya buat ponselnya lebih terlihat jelas untuk kalian. Di sini mari kita klik, lihat detail. Sekarang seperti yang kalian lihat, kita punya unduhan yang masih tertunda. Ada 46 aplikasi yang menunggu untuk diperbarui. Jadi yang bisa kita lakukan sementara kita tidak menggunakan ponsel sama sekali, hanya untuk pengaturan, kita bisa langsung klik perbarui semua. Sekarang semuanya akan diperbarui di latar belakang, seperti yang kalian lihat. Sekarang sedang menyinkronkan kontak kita. Dan di sini, seperti yang kalian lihat, aplikasi-aplikasinya sedang diinstal. Jadi mari kita cepat-cepat masuk ke pengaturan dan sambil menunggu, kita atur biometrik kita. Jadi mari kita gulir sedikit ke bawah sampai kita melihat sidik jari, data wajah, dan kunci layar. Di sini mari kita klik dulu pada kunci layar. Di sini saya akan memilih PIN. Tidak masalah, kalian bisa menggunakan pola PIN atau kata sandi. Tapi saya tetap memilih yang PIN. Menurut saya itu yang paling mudah diingat. Dan sekarang seperti yang kalian lihat, kalian harus mengingat kunci layar kalian karena jika lupa, kalian harus menghapus semua data untuk bisa masuk ke ponsel kalian. Sekarang kalian bisa memasukkan kata sandi dari 4 hingga 16 digit. Jadi biar saya masukkan milik saya. Mari kita klik lanjutkan dan klik OK. Seperti yang kalian lihat, sekarang kata sandi kita sudah diatur. Biar saya pergi ke sini. Sekarang di sini kita sudah punya kata sandi dan yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah menggunakan kunci sidik jari. Jadi pertama mari kita masukkan kata sandi baru kita.
mari kita klik jangan tampilkan lagi dan mengerti. Di sini ada pemindai sidik jari dan yang perlu kita lakukan pada dasarnya adalah menekannya. Jadi seperti yang kalian lihat, saya sedang melakukannya dan sekarang sudah selesai. Jadi saya rasa ini tidak akan berhasil. Saya rasa saya membuat kesalahan, tapi mari kita lihat. Oke, ternyata berhasil, jadi itu bagus. Sekarang yang bisa kita lakukan juga adalah mengaktifkan fitur buka kunci dengan wajah. Mari kita masukkan PIN kita yang telah kita buat sebelumnya, dan di sini kita bisa dengan mudah menambahkan data wajah kita. Jadi mari kita klik tombol ini di sini, dan sekarang kita perlu menjaga wajah kita agar tetap berada di dalam bingkai yang telah disediakan ini. Jadi pada dasarnya kita perlu memindainya, dan ini memakan waktu sekitar 1 menit, jadi tidak terlalu lama, dan kita bisa mengaktifkan fitur buka kunci dengan wajah. Di sini kita juga bisa mengaktifkan buka kunci dengan perangkat Bluetooth. Jadi setiap kali ponsel kita terhubung ke perangkat, maka secara otomatis akan seperti memasukkan kata sandi, jadi pada dasarnya akan terbuka. Ini sangat keren jika kamu punya semua perangkat dari Xiaomi, seperti Mi Band dan lainnya. Fitur ini bekerja dengan sangat baik. Saya sempat mencobanya. Menurut saya, ini sangat bagus. Tapi jika kalian tidak punya, saya sarankan untuk menonaktifkannya dan tidak menggunakannya. Jadi sekarang, setelah kita mengatur biometrik, yang bisa kita lakukan adalah pergi ke layar utama dan di sini tahan jari kita. Mari kita klik pada wallpaper, dan di sini kita perlu menyesuaikan serta mengganti wallpaper kita. Sekarang, mari kita klik terima. Di sini, mari kita masuk ke bagian wallpaper, dan di sini kita bisa memilih banyak wallpaper, seperti yang kalian lihat. Jadi yang bisa kita lakukan pertama adalah kita bisa pergi dan misalnya memilih tema teknologi, dan di sini banyak wallpaper akan dimuat. Jadi di sini kita punya robot yang terlihat keren, dan yang bisa kita lakukan adalah pada dasarnya sistem akan mencoba mendeteksi semua lapisan. Jadi sepertinya ini untuk widget menurut saya juga kurang yakin. Jadi mari kita tunggu sampai semua lapisan terdeteksi, dan setelah itu kita akan bisa dengan mudah menerapkan wallpaper baru kita ke layar utama, layar kunci, atau keduanya sekaligus. Jadi sepertinya saya akan kembali ke kalian setelah proses deteksi selesai. Sekarang setelah bidang dan filter dimuat seperti yang kalian lihat, inilah yang tadi saya maksud. Ini benar-benar lapisan untuk widget kita. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, kita bisa memeriksa efek pada layar kunci dan layar utama. Sekarang di sini kita juga bisa mengubah kedalaman, seperti yang kalian lihat. Ini sangat keren. Sekarang yang bisa kita lakukan pada dasarnya adalah mengatur beberapa efek seperti yang kalian lihat, misalnya efek scroll pada wallpaper. Kita bisa mengatur blur di sini, lensa atau efek kaca. Dan di sini kita bisa menambahkan efek matte. Jadi di sini kita punya yang asli. Mari kita biarkan saja seperti itu. Atau mari kita coba efek lensa. Oh, ternyata tidak diterapkan setelah mengklik kedalaman. Oke, mari kita klik terapkan saja. Dan di sini kita bisa mengaturnya sebagai layar kunci atau layar utama. Jadi saya akan atur sebagai keduanya. Dan sekarang kita tidak ingin mengaktifkan layanan yang dipersonalisasi. Pada dasarnya ini adalah carousel wallpaper. Jadi mari kita klik jangan setuju. Kita ingin menggunakan wallpaper kita sendiri, dan jika mengaktifkan carousel wallpaper, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Jadi seperti yang kalian lihat, sekarang setiap kali saya mengunci layar, kita akan melihat wallpaper ini di sini, dan menurut saya ini sangat keren. Sekarang mari kita buka ponsel kita, dan yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mengatur Google Pay. Jadi buka Play Store dan cari Google Wallet di sini. Jika kalian belum menginstalnya, pastikan untuk menginstalnya. Mari kita klik buka, dan di sini kita perlu klik lihat dompet, lalu klik izinkan, dan di sini kita bisa menambahkan kartu pembayaran.
Seperti yang kalian lihat, saya punya satu di sini tapi saya tidak membawanya, jadi saya tidak begitu yakin. Oh ya, di sini kayak punya detailnya. Jadi saya tidak bisa menambahkan kartu sekarang, tapi setelah ini klik tambah metode pembayaran lalu pilih kartunya, maka seharusnya sudah bisa. Jadi pada dasarnya, setelah itu, yang bisa kalian lakukan adalah mengatur beberapa hal lain seperti program loyalitas kalian. Semua itu seharusnya ada di sini tergantung negara tempat kalian berada. Jadi sekarang setelah itu, yang bisa kita lakukan adalah menghapus beberapa aplikasi yang tidak diinginkan dari perangkat kita. Jadi mari kita masuk ke pengaturan dan di sini kita perlu menggulir sedikit ke bawah sampai kita melihat aplikasi. Sekarang di sini kita punya banyak aplikasi yang mungkin tidak kita butuhkan. Jadi misalnya Block Blast, kita bisa klik copot pemasangan, lalu klik OK, dan kita bisa lakukan itu untuk beberapa aplikasi lain. Block Puzzle Guardian, Bubble Shooter, dan teman-temannya. Ya, ponsel ini memang datang dengan banyak bloatware, jadi saya sarankan kalian melakukan itu, dan setelah itu pada dasarnya kita bisa menghapus Dust Settle, dan seperti yang kalian lihat, kalian bisa mengulangi langkah ini untuk setiap aplikasi yang tidak kalian inginkan. Dan sekarang untuk langkah terakhir, kita bisa mengoptimalkan pengaturan baterai kita. Jadi buka pengaturan lalu pilih baterai, dan di sini kita bisa mengubah mode baterai saat ini seperti Ultimate, Balanced, Battery Saver, dan Ultra Battery Saver. Saya sarankan kalian mengaturnya ke Balanced untuk saat ini, dan di pemeriksaan baterai, yang bisa kita lakukan adalah mengaktifkan mode gelap seperti yang kalian lihat. Tampilannya akan jauh lebih baik setelah saya klik pada 37 menit. Sekarang kita juga bisa membersihkan memori 10 menit setelah perangkat dikunci. Kita dapat mematikan layanan lokasi, umpan balik haptik, dan kita tidak perlu membangunkan layar untuk notifikasi. Dan pada dasarnya itu saja. Jadi mari kita klik di sini. Dan sekarang tampilannya jauh berbeda. Di sini dalam perlindungan baterai seperti yang Anda lihat, kita memiliki siklus kesehatan baterai. Dan di sini kita dapat melakukan pengisian penuh perlindungan baterai. Jadi seperti yang kalian lihat, pengisian daya akan berhenti secara otomatis ketika level baterai mencapai 80% dan hanya akan terisi penuh saat dijadwalkan. Ya, jadi saya saranan kalian benar-benar menggunakan pengisian daya pintar. Pada dasarnya pengisian daya akan berhenti setelah baterai mencapai 80%. Dan kalian juga bisa menggunakan perlindungan baterai, jadi pada dasarnya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai 100%. Jadi itu akan mengurangi bahas pada baterai, dan seharusnya juga bisa memperpanjang umur baterai sedikit. Tapi saya tidak menyarankan menggunakan pengisian penuh, karena itu justru bisa memperburuk kondisi baterai Anda. Sekarang di fitur tambahan, seperti yang kalian lihat, kalian bisa mengaktifkan jadwal hidup dan mati otomatis untuk perangkat kalian. Jadi misalnya, ketika kalian bangun jam 5.30 pagi, kalian bisa mengatur ponsel untuk menyala pada jam 5.25. Dan ketika kalian tidur misalnya jam 11 malam, jadi sekarang kalian tinggal klik OK, dan ponsel kalian akan mati dari jam 11 malam sampai jam 5.25 pagi. Menurut saya itu sangat keren. Kalian bisa menghemat banyak baterai dengan cara itu. Dan itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika iya, silakan tinggalkan like, subscribe, dan komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.